Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Haryana dengan NIM 21111102441069. Di sini saya akan membawakan sebuah judul artikel IoT atau Internet of Things. Apa itu IoT? Apa itu IoT? IoT Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan internet. Teknologi ini ditemukan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999. IoT terdiri atas dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan thing yang berarti objek atau perangkat. Kata things sendiri memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses data, dan mengirimkannya ke internet. Lalu ada konsep dan cara kerja IoT. Ada tiga bagian elemen utama IoT. Yang pertama, perangkat koneksi ke jaringan internet. Yang kedua ada cold data center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Yang ketiga ada barang fisik atau dilengkapi modul IoT, gateway, sensor. Cara kerja IoT adalah setiap benda yang terhubung dengan internet biasa diakses kapan saja dan di mana saja. Ketiga ada cara kerja IoT switch off TV. Bayangkan kalian ketika meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV. Kita bisa mematikan TV dari jauh dengan hanya mengirimkan pesan ke rumah kita. Lalu ada cara kerja IoT CCTV. Bahkan bila terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirim informasi pada sistem dan menggambarkannya ke rumah sakit terdekat atau mengirim ambulans. Yang ketiga ada cara kerja IoT colokan listrik pintar. Ide proyek untuk IoT yang pertama adalah membuat colokan listrik pintar. Colokan listrik yang dimiliki dikoneksikan dengan WiFi dan disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven, atau juga bisa ke kipas angin. Jadi Anda nantinya bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi ke colokan listrik tersebut dengan cara seperti ini. Ketika berada di luar rumah dan lupa mematikan lampu atau barang elektronik, Anda hanya perlu membuka ponsel dan mematikan koneksi listriknya via jarak jauh. Lalu yang ada cara kerja IoT Smart Garage Door. Seperti namanya, Project Smart Garage Door merupakan proyek IoT yang dapat memonitor status pintu garasi sekaligus membuka dengan fitur scanner atau sidik jari. Apabila menerapkan proyek ini, Anda bisa memonitor garasi dimanapun berada melalui ponsel. Untuk diakses, pembukaannya juga akan lebih aman karena harus melalui scan sidik jari yang ada di ponsel Anda. Cara ini akan menginformasikan Anda yang tidak tahu ketika ada akses paksa dari pihak-pihak yang berusaha masuk garasi
ke garasi Anda atau kalian. Cara kerja IoT Smart Trash Can. Tempat sampah pintar merupakan bentuk inovasi lainnya yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Dengan alat ini, Anda bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah dan meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem pada tempat sampah sendiri akan memberikan notifikasi mengenai jumlah dalam bak tersebut serta suhu bak. Inovasi ini tentu akan sangat mudah atau sangat berguna untuk mereka yang bekerja mengumpulkan sampah serta semua warga kota secara keseluruhannya. Lalu ada IoT penerapan di bidang lainnya. Yang pertama ada Smart City, membantu kelola kota yang efektif melalui sensor secara real time. Lalu ada Smart Traffic, menganalisa lalu lintas kendaraan bermotor di jalan. Lalu ada Security and Emergency, mendeteksi radiasi dan gas-gas yang bisa meledak. Lalu ada Home Automation, memonitor penggunaan air, TV, pintu, jendela, dan menyiram tanaman. Kemudian ada Smart Mall, mendeteksi kehadiran pengunjung suatu mall. Lalu ada Retail, memonitor pengiriman barang dan melihat tanggal kadaluarsa. Lalu ada Smart Agriculture, mendeteksi kelembapan tanah, udara, suhu untuk pertanian. Lalu ada Smart Environment, mendeteksi kebakaran hutan, polusi udara, deteksi dini gempa bumi atau tsunami. Lalu ada manfaat dari IoT sendiri. Yang pertama, pekerjaan yang kita lakukan lebih mudah dan cepat dan efisien. Yang kedua, kita dapat mendeteksi pengguna dimanapun berada. Contoh sederhana lainnya, kita tidak perlu mengecek bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas karena di kulkas sudah ada sensor atau modul IoT yang memberikan kita melalui SMS ke smartphone bahwa ada bahan makanan yang habis. Lalu ada kekurangan IoT. Kekurangannya yaitu yang pertama ada keamanan. IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan yang berkomunikasi melalui jaringan. Sistem ini menawarkan sedikit kontrol. Meski ada tindakan pengamanan, ini membuat pengguna terpapar sebagai jenis penyerang. Yang kedua ada privasi. Kecanggihan IoT menyediakan data pribadi yang substansial secara ekstrim tanpa partisipasi aktif pengguna. Lalu yang ketiga ada kompleksitas. Beberapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, penyebaran, dan pemeliharaan mengingat pengguna beberapa teknologi dan seperangkat teknologi baru yang memungkinkan. Yang terakhir ada fleksibilitas. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berinteraksi dengan yang lain. Mereka khawatir menemukan diri mereka dengan beberapa sistem yang bertentangan atau terkunci. Itu saja dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah-salah kata atau cara baca saya yang agak belibet. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Barakallahu fikum.